Halo semuanya, dan selamat datang di analisis kita hari ini. Kita bakal langsung bedah data nih buat ngeliat gimana sih Solana itu berevolusi dari yang dulunya cuma dikenal sebagai jaringan cepat yang spekulatif menjadi sebuah fondasi ekonomi internet full stack yang benar-benar matang di tahun 2026. Oke, kita mulai dengan satu angka makro yang jujur aja bikin geleng-geleng kepala. 152 juta dolar. Baru-baru ini Goldman Sachs buka-bukaan soal taruhan ETF mereka sebesar 152 juta dolar pada XRP. Dan mereka juga punya posisi raksasa senilai 108 juta dolar di ETF spot Solana. Kenapa ini penting banget? Karena ini bukti kalau uang pinter, alias modal institusional, udah nggak cuma main-main di pinggiran lagi. Nah, kutipan ini benar-benar pas buat ngerangkum tema utama kita. Dunia institusional udah resmi memvalidasi ekosistem ini. Ini membuka jalan buat transformasi besar-besaran dari ujung kepala sampai ujung kaki yang bakal ngubah segalanya. Untuk paham cerita evolusi ini, kita bakal bagi pembahasan jadi 5 bagian cepat. Mulai dari masuknya Wall Street, lalu perombakan kecepatan Alpenglow, era aplikasi Super DeFi, infrastruktur fisik sampai puncaknya, agent AI dan pembayaran global. Yuk langsung aja. Bagian pertama, gimana Wall Street akhirnya ketemu sama Solana dan arus modal institusional yang masuk. Fondasi paling absolut dari ekonomi full stack ini jelas adalah kepercayaan institusi yang datang nyaris seperti tsunami. Coba deh kalian perhatiin grafik aliran modal dari kuartal keempat tahun 2024 ini. Dari 540 juta dolar yang masuk ke ETF spot Solana di AS, lihat siapa yang mimpin. Ada raksasa kayak Electric Capital dan Goldman Sachs di barisan paling depan. Ini bukti nyata ya kalau pemain keuangan kelas berat sekarang bener-bener jadi jangkar buat stabilitas jaringan ini. Masuk ke bagian kedua. Pembaruan kecepatan Alpenglow alias perombakan ulang sistem konsensusnya. Gini, buat nanganin arus transaksi keuangan skala global dengan lancar, mesin utamanya jelas butuh upgrade habis-habisan. Nah, Alpenglow ini adalah jawabannya. Saat ini mereka lagi di tahap private testing dan rencananya bakal live di mainnet akhir tahun ini. Yang gila sih tingkat persetujuannya di tata kelola, tembus 98,27%. Ekosistemnya benar-benar sadar kalau mereka harus bergerak cepat. Biar gampang bayanginnya, lihat perbandingan ini. Sistem lama itu ibarat proses birokrasi yang harus ngelewatin 32 meja dan butuh nyaris 13 detik buat final. Terus, sistem votor dan rotor yang baru datang dan bam, semuanya dipangkas jadi cuma 1 atau 2 putaran kilat. Transaksi selesai cuma dalam 150 milidetik. Itu secara harfiah sekejap mata. Buat bursa keuangan dunia nyata, kecepatan mutlak kayak gini tuh udah jadi harga mati. Terus gimana caranya mereka bisa secepat itu tapi tetap aman? Caranya dengan mindahin proses voting para validator keluar jaringan utama. Dulu proses ini tuh menelan 75% kapasitas blok loh. Nah, dengan modal toleransi kesalahan 20+20 yang baru ini, jaringan ternyata jadi jauh lebih tahan banting. Kalau ada skenario super kacau, kayak ada validator nakal digabung sama mesin yang tiba-tiba mati mendadak, sistem ini bisa nanganinnya dengan jauh lebih baik dari sistem lama. Oke, lanjut ke bagian ketiga. Kita naik level sedikit ke era aplikasi Super DeFi, plus ngintip tokenomics dan liquid staking. Buat benar-benar paham, kita harus ngelihat langsung apa yang jadi bahan bakarnya. Di grafik donat ini, kalian bisa lihat ada porsi raksasa sekitar 36% dari total 578 juta token yang dialokasiin khusus buat imbalan staking. Kenapa gede banget? Ya karena ini adalah cara paling ampuh buat ngasih insentif tinggi supaya orang mau ikut ngamanin jaringan. Dan asiknya, imbalan tadi itu gak berhenti di situ aja. Lewat inovasi liquid staking, modal kalian terus dioptimalkan. Ada pemain besar kayak Jito yang bisa ngasih pengguna tambahan imbal hasil 1-2% berkat MEV. Terus ada aplikasi super kayak Jupiter yang sanggup muterin volume transaksi sampai 700 juta dolar per hari. Intinya modal kalian tuh nggak cuma parkir diam, dia kerja muter terus di dalam ekosistem ini. Masuk ke bagian keempat, perangkat keras dan infrastruktur fisik. Ini nih momen di mana semuanya mulai nyebrang dari digital ke dunia nyata. Uang digital yang super efisien tadi ternyata sekarang dipakai buat ngebangun infrastruktur fisik sungguhan. Coba lihat angka-angka gila dari Februari 2026 ini. Jaringan Helium ngurusin data 101 terabyte tiap harinya buat 2,5 juta pengguna. Di Aspal, Hivemapper udah metain 8 juta kilometer jalanan. Dan secara total, sektor ini udah nyetak pendapatan 22 juta dolar sejak awal 2025.
Utilitas kali blockchain sekarang udah bener-bener nempel di menara BTS dan peta jalan kota kita. Dan buat nyambungin kita sama jaringan fisik ini, hardware-nya jelas ikut berevolusi. Ingat HP generasi pertama yang gede dan harganya selangit itu? Nah, sekarang udah digantiin sama Solana Seeker. Harganya dipangkas jadi cuma $450–500 aja. Desainnya jauh lebih ramping, elegan, dan kameranya udah di-upgrade gila-gilaan jadi 108 megapiksel. Gara-gara ada seed vault bawaan yang super aman, plus janji dapat airdrop eksklusif dari aplikasi Web3 yang jujur aja seringkali nilainya malah lebih gede dari harga HP-nya, antusiasme pasar bener-bener pecah. Nggak heran kalau Seeker sukses ngantongin lebih dari 140.000 prapesan dari 57 negara, bahkan sebelum HP-nya resmi dirilis. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima. Ini puncaknya, agen AI dan pembayaran global. Selamat datang di fondasi ekonomi antar mesin. Semua kecepatan, aliran dana, dan alat fisik yang kita bahas tadi itu sebenarnya buat satu tujuan, ngebuka fase internet selanjutnya. Lewat kolaborasi bareng Google Cloud, mereka ngeluncurin Pay-based-H dengan protokol X402. Sederhananya, ini adalah standar terbuka supaya software atau agen AI bisa mandiri beli layanan digital secara instan, tanpa perlu kita, manusia, mencet tombol approve sama sekali. Coba bayangin, kalian punya asisten AI buat ngurusin rantai pasokan. Alih-alih nungguin persetujuan dari divisi keuangan atau ribet gesek kartu kredit kantor, AI ini tinggal nyambungin dompet kriptonya, milih dari 75 pilihan API yang ada, terus langsung bayar pakai USDC untuk layanan yang dia butuhin detik itu juga. Pembayaran kelar, layanan langsung jalan. Sesimpel itu. Kalian sadar nggak dampaknya? Ini benar-benar ngancurin model bisnis langganan software tradisional. Daripada dipaksa langganan bulanan seharga $29 yang kaku banget, AI kalian sekarang cuma perlu bayar sepersekian sen, sekitar $0,005 aja per setiap panggilan API. Hambatan biaya buat bikin sistem yang serba otomatis kini benar-benar hancur lebur. Jadi, setelah melihat gimana fondasi ekonomi antar mesin ini benar-benar kebentuk tepat di depan mata kita, mulai dari masuknya modal Wall Street sampai ke HP canggih di saku kalian, saya mau nutup bedah materi hari ini dengan satu pertanyaan ini. Coba pikirin deh. Bakal kayak gimana bentuk ekonomi global kita kalau software bukan lagi sekedar alat yang kita pakai, tapi malah berubah menjadi konsumen mandiri secara utuh. Menarik banget kan buat direnungin? Terima kasih banyak udah ngikutin analisis ini sampai habis, dan sampai jumpa!